Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau share teori saya, teori yang berkecamuk di otak saya belakangan ini soal iklan Shopee. Jadi kalau di daily call beberapa kali ada yang nanya iklan, saya bilang defensif dulu karena iklan lagi beda, lagi transisi dan apakah akan balik lagi ke apa ya, ke karakter sebelumnya itu belum tahu. Mungkin sih enggak, mungkin sih enggak ya. Jadi teori saya seakan-akan sekarang itu buat apa Setruas. Nah, sekarang tuh kapan? Ini 21 Juli ya, saya record nggak tahu nih publishnya kapan video ini, tapi seakan-akan sekarang itu buat apa Setruas. Kenapa kayak gitu? Karena jika set ROAS, jadi misalkan kita setnya X. Oke, kalau misalkan kita bisa sebelum beberapa bulan ke belakang ini, itu bisa terprediksi lah. Misalkan set 10, oke dapatnya 6, 7, 6, 7, 5, 6, 7. Terprediksi. Oke, itu oke. Jadi kita tinggal naikkan aja. Tapi sekarang kadang hasilnya tidak terprediksi. Lempar 20, dapatnya bisa kadang 15, 16, terus tiba-tiba jadi 3, 2, 15, 16. Lah, jadi kayak gitu lah, jadi tidak terprediksi. Jadi yang dimana set ROAS ini kan adalah variabel kontrol kita ya. Variabel kontrol bukan berarti kita kontrol penuh, bukan, tapi variabel kontrol. Dimana ketika variabel kontrol kita tidak menghasilkan sesuatu yang tidak terprediksi, ya artinya ya jadi bukan variabel kontrol, tidak bisa kontrol juga. Oke, atau rendah sekali. Jadi kalau misalkan kita setnya 30, dapatnya 2, 3, 4. Nah ini, jadi gara-gara dua hal ini, satu set ROAS dan hasilnya unpredictable. Nah, hati-hati untuk yang baru main iklan. Kalau lihat iklan Shopee itu paling minimum last 7 days atau 7 hari terakhir. Itu fairnya. Ini berulang-ulang saya sampaikan. Kenapa kayak gitu? Karena kalau teman-teman lihatnya hari ini beda sama iklan manual dulu. Kalau iklan manual lihatnya hari ini oke lah. Kenapa? Karena orang search, lihat dan mau beli. Dan ketika dia search lagi, dia tidak ditargetin oleh si iklan tersebut karena iklannya search based atau keyword based. Tapi sekarang GMV Max itu dia retargeting terus. Orang lihatnya hari ini, mungkin belinya 3 hari kemudian diiklanin terus sama dia, sama si iklan GMV Max ini. Artinya apa? Nggak fair kalau teman-teman lihatnya hari ini karena mungkin banget yang beli hari ini itu dikenain iklan gara-gara dia lihatnya 7 hari yang lalu. Jadi nggak fair dan itu atributnya memang 7 hari. Makanya teman-teman minimal lihat iklan Shopee itu 7 hari minimal ya. Mau 14 hari, 20 hari, sebulan, itu terserah. Tapi kalau kurang dari 7 hari, menurut saya nggak fair aja. Oke, baik lagi. Jadi jika set X dan ternyata unpredictable dan bisa rendah sekali, jauh dari harapan kita, lalu buat apa set ROAS? Ya nggak? Kita set 10, hasilnya 1, 2. Lah buat apa set ROAS? Nah, kita kasus. Misal ya, ini contoh kasus. Misal teman-teman set 10, harapannya dapat 8 dan hasilnya dapatnya 2. Melihat kasus ini, eee, sebelumnya saya berpikir bukan sebelumnya ya, yang saya biasanya masih biasa ya gitulah, mungkin ada 2 opsi ini yang teman-teman lakukan. Oke, biar nggak boncos karena harapan saya 8, karena 2 udah boncos, berarti ya udah saya set ROAS-nya 10 tambah 8. Karena harapannya 8 kan, atau selisihnya 8, 10 ke 2 ini kan selisihnya 8. Ya udah set 18 sehingga harapannya dapat 10 atau ya yang mepet 8. Itu opsi satu. Atau itu kalau sederhana cuma plus minus error, plus minus galat. Galat itu apa ya? Selisih antara harapan dan ekspektasi dan reality. Itu galat itu di hidup tuh wajar banget. Kita berharap mendapatkan apa, hasilnya mungkin A plus, ya berharap dapat nilai 100, hasilnya 99, 90 itu namanya galat. 100 ke 90 itu galat. Dan kalau teman-teman ya eksperimen atau di laboratorium tuh galat itu adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Nah, termasuk iklan juga pasti ada galatnya, mau iklan manapun. Jadi kalau kita lihat galatnya ini atau errornya ini minus 8, ya udah sesederhana setnya 10 tinggal plus 8 dan hasilnya harapannya 8. Tapi mungkin nggak gitu. Mungkin juga galatnya jangan-jangan dalam persentase. Dalam persentase kita set 10 terus dapatnya 2, artinya kita dapat 20% dari yang kita set. Sehingga kalau kita mau 8, berarti 8 dikali 10 bagi 2, kita harus set 40. ROAS 40. Untuk dengan galat yang sama berarti dikali 20%, berarti 40 dikali 20% sama dengan 8 aktualnya. Jadi kalau mau dapat 8 harus set 40. Ini skema yang kedua. Skema pertama set 18 biar dapat 8. Nah, yang jadi soal, oke, galatnya udah kita tahulah ya walaupun unpredictable tadi ya. Oke lah kita hitung galatnya, kita set ROAS yang lebih tinggi supaya jatuhnya ke apa yang kita harapkan.
Ketika set loss 18, iklannya jalan nggak? Oke, 18 masih bisa jalan sebetulnya. 18 masih bisa jalan beberapa, apalagi pricing yang murah itu 18 tuh masih kencang. Kalau yang pricing mahal mungkin agak, ya gitulah, itu eksperimen lagi. Yang jadi pertanyaan, si 18 ini bakal jalan atau tidak? Apalagi kalau setnya 40. Bayangin kalau galatnya ternyata adalah persentase, kalau setnya 40 apakah jalan atau enggak? Nah, itu bisa jalan juga sih, tapi ya intinya namanya iklan ya teman-teman, ya coba aja, kalau ternyata nggak jalan dicari yang lain. Cuma ini kan kita teori aja. Kita berteori di sini. Jadi opsinya dua tadi. Kalau misalkan iklan teman-teman setnya 10 dapatnya 2 bisa ditambahin 8, atau set 40 sekalian, itu coba masing-masing aja. Itu dua opsinya. Atau saya lagi kepikiran opsi lain. Karena sekarang seakan-akan set ROAS itu nggak guna, seakan-akan set ROAS X unpredictable. Jadi buat apa set ROAS? Ya udah kalau gitu ya udah auto aja. Jadi ROAS-nya terserah aja, terserah algoritma aja. Harga yang dimainin. Mainin harga. Jadi variabel kontrol kita bukan ROAS lagi, tapi harga. Ini lagi saya pertimbangkan untuk melakukannya. Saya belum eksperimen soal ini karena apa? Kalau main iklan auto tuh, satu trauma, dua ya gitulah. Apalagi kalau budgetnya tak terbatas ya, saya hanya berani di trending, hanya beli produk trending saya berani auto tak terbatas. Tapi itu pun belakangan saya kemarin main jersey Piala Dunia ternyata boncos. Sebelum-sebelumnya auto main 200.000, 300.000 saya nggak boncos. Baru Piala Dunia kemarin saya auto dan boncos. Jadi, nah variabel kontrolnya jadi digeser. Yang tadinya set ROAS menjadi set harga. Itu lagi saya pikirkan. Nah, hati-hati, variabel kontrol ini penting sekali teman-teman. Kalau teman-teman merisaukan yang tidak bisa kita kontrol, kayak misalkan apa ya, eee, kita kesal sama MBG misalkan, kesal sama Kopdes Merah Putih, oh saya juga kesal. Tapi kalau terus-terusan kita membahas itu dan kita nggak punya variabel kontrol, siapa sih kita, atau saya deh, bukan kita ya, siapa sih saya nggak punya kenalan orang pejabat, saya bukan bukan anak presiden sebelumnya, saya bukan orang partai, mau kita berbusa juga nggak akan terjadi apa-apa, karena variabel kontrolnya bukan di saya. Kita jadi fokus ke variabel kontrol. Dan kalau dalam berbisnis saya biasanya ya, khususnya iklan, saya biasanya variabel kontrolnya saya coba set cari maksimal 2. Karena kalau lebih dari itu pusing. Pusing banget, jadi ngejelimet. Jadi susah apa yang bisa dievaluasi. Walaupun sekarang ada AI, jadi kalau variabel kontrolnya main 5, 6, 7 masih bisa, itu dievaluasi pakai AI. Tapi saran saya tetap 2, 1 atau 2 saja. Jadi variabel kontrol itu panjang lagi deh. Mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Yang intinya video ini, jika Anda merasa hal yang sama, ternyata set ROAS kayak nggak guna, silahkan eksperimen. Gimana kalau auto, harga yang kita mainin. Jadi set auto dapatnya 5, oh ternyata boncos, ya udah harganya naikin sehingga 5 nggak boncos. Ternyata besok minggu depannya dapatnya 7. Oke, biarin aja atau turunin harganya. Jadi harga yang dimainin naikin turunin menyesuaikan ROAS yang didapat. Itu saya belum coba. Jadi kalau teman-teman udah ada yang coba, boleh tuliskan di kolom komentar di bawah, atau mau eksperimen bareng di Sindikat Dropship juga boleh, cek aja di ganirozaki.com kalau mau join Sindikat Dropship. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.